Apakah Anda tahu manfaat mendapatkan energi besar melalui meditasi? Ada 4 manfaat yang perlu Anda ketahui. Pertama, peningkatan kreativitas. Dengan pikiran yang tenang dan fokus, kita lebih mudah menemukan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk masalah. Kedua, peningkatan intuisi. Meditasi membantu kita untuk lebih mempercayai intuisi dan suara hati kita. Ketiga, hubungan yang lebih baik. Energi positif yang kita pancarkan akan menarik orang-orang positif ke dalam hidup kita. Keempat, kesehatan yang optimal. Meditasi dapat membantu mencegah berbagai penyakit, mempercepat proses penyembuhan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ingin merasakan manfaat meditasi? Mulailah dengan meluangkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk duduk tenang dan fokus pada napas Anda. Nafas bukan sekadar tanda bahwa kita hidup, tapi juga pengingat bahwa hidup itu sendiri adalah anugerah yang harus disyukuri. Dalam setiap tarikan nafas, ada harapan baru. Dalam setiap hembusan, ada kelegaan yang membebaskan. Nafas mengajarkan kita tentang keseimbangan, bahwa memberi dan menerima adalah bagian dari satu irama. Saat dunia terasa berat, kembali saja pada nafasmu. Di sanalah kesadaran bermula, di sanalah kedamaian ditemukan. Ia tak bersuara, namun mampu meredakan gelisah. Ia tak terlihat, tapi menuntun pada kejernihan batin. Belajarlah dari nafas, tak pernah memaksa, namun selalu hadir, tak pernah berhenti, tapi tak pernah tergesa. Karena dalam diamnya, jiwa kita belajar untuk pulang. Jika kita melihat ada orang yang dianggap ahli ma'rifat, terlihat dalam kasat mata kita tidak sholat.
belum tentu dia tidak sholat. Mungkin kita yang merasa sok sudah sholat. Pertama yang Nabi ajarkan setelah orang syahadat apa ini? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sholat dulu, bukan puasa dulu. Ya, jangan sampai ntar kayak teman saya, habis syahadatin orang Cina, besok bulan puasa, disuruh puasa sama Ustadz, 2 hari habis itu dia murtad lagi. Sulit jadi orang Islam katanya. Disuruh puasa gua katanya. Ada orang bilang, nggak ada, langsung saja kepada Allah. Itu ma'rifat syaitan. Itu ma'rifat syaitan. Semoga kalau ada yang sudah terlanjur begitu, dia surut. Dicek lagi apa yang salah di catatan dia dulu waktu ngaji ma'rifat kepada gurunya. Nggak ada Muhammad katanya, Muhammad dalam diri kita. Itu su'ul adab itu. Ya. Walaupun betul nur Sayyidina Muhammad mengalir dalam diri kita, tapi kita bukan Muhammad. Ada orang bilang, ciri-ciri orang yang bermakrifat, dia mendirikan ubudiyah dan sholat kepada Allah SWT. Berdasarkan surat Thaha ayat 14 ini, boleh kita istinbat, kita ambil satu makna. Apa maknanya? Sholat adalah penghujung makrifat, sedangkan makrifat adalah awal dari sholat. Maka siapa saja yang dia bermakrifat, pasti dia mendapatkan puncaknya, yaitu sholat. semua ilmu hakikat batil illa haqiqah al-haqiqah al-Muhammadiyah, kecuali ilmu hakikat yang mengajarkan pintu hakikat melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu hakikat batil. Maka Nabi Muhammad disebut Nurullah. Muhammad Rasulullah itu kerasulan. Muhammad Nabiullah kenabian. Hakikat beliau adalah Nur, Muhammad Nurullah. Nih perhatikan, ini perbedaan ahli hakikat sama ahli marifat. Ini dua-duanya kajian dalam. Ini masih boleh dibuka karena hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Perhatikan. Kalau ahli hakikat, mereka mabuk kepada Allah langsung, tapi mereka lupa satu bab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Yang mendengar di dalam diriku Allah. Nah, ini ahli hakikat begitu ngomongnya. Yang memandang adalah Allah. Yang hidup adalah Allah. Yang berilmu adalah Allah, begitu. Itu benar gak? Benar, tapi kurang adab. Itu benar tapi kurang adab. Maka orang yang beradab, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kumpulan dari ilmu hakikat, jadi ilmu hakikat digabung, itu namanya ma'rifat. Dalam ma'rifat itu ada adab kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatul Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatul Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatul Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 14. Coba lihat bahwa ma'rifat, akhir ma'rifat adalah salat. Allah berfirman berkalam kepada Sayyidina Musa. Apa kata beliau? Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Dan di ujungnya Allah mengatakan, fa'budni, sembahlah aku, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengenangku, mengingatku. Allah mengenalkan dirinya, sesungguhnya akulah Allah. Sembahlah aku. Lalu dirikan salat untuk mengingatku. Di dalam Al-Quran, nafas bukan sekadar tanda bahwa kita hidup, tapi juga pengingat bahwa hidup itu sendiri adalah anugerah yang harus disyukuri. Dalam setiap tarikan nafas, ada harapan baru. Dalam setiap hembusan, ada kelegaan yang membebaskan. Nafas mengajarkan kita tentang keseimbangan, bahwa memberi dan menerima adalah bagian dari satu irama. Saat dunia terasa berat, kembali saja pada nafasmu. Di sanalah kesadaran bermula, di sanalah kedamaian ditemukan. Ia tak bersuara, namun mampu meredakan gelisah. Ia tak terlihat, tapi menuntun pada kejernihan batin. Belajarlah dari nafas, tak pernah memaksa, namun selalu hadir, tak pernah berhenti, tapi tak pernah tergesa. Karena dalam diamnya, jiwa kita belajar untuk pulang. kesiapanmu, ya, ista'daduka li ru'yatihi, kesiapanmu untuk memandangnya bergantung kepada isti'daduka li mahabbati habibihi atau li hubbi habibihi. Sejauh mana engkau mencintainya, sejauh itulah hakmu memandang Allah. Pernahkah dirimu merasakan ada kebenaran yang menggema di dalam dada, tapi akalmu tak mampu menjangkaunya, seperti pelaut yang kehilangan bintang, tapi kapal tetap tahu arah pulang? Inilah bahasa kalbu, ketika yakin datang bukan lewat logika, tapi lewat getaran yang merobek lapisan jiwa. Para arifin menyebutnya ilmu laduni, pengetahuan yang mengalir langsung dari sumbernya, tanpa perantara huruf atau nalar. Akal itu bisa berpikir, tapi tak bisa merasakan. Sedangkan hati adalah kompas yang selalu menunjuk ke jia. Bahkan ketika seluruh peta dunia berbohong, maka ketika hatimu bergetar tanpa sebab, ketika kau menangis tapi tak tahu alasannya, ketika kau yakin padahal seluruh lisan mengatakan tidak, jangan khianati itu. Mungkin itu adalah bisikan sang kekasih yang sedang membisikkan rahasianya langsung ke dalam rongga hatimu, karena terkadang cahaya itu terlalu terang untuk bisa dilihat oleh mata kepala, namun selalu tepat untuk dirasakan oleh mata hati. Semesta nggak menilai kamu dari label baik atau jahat. Ia nggak bekerja seperti manusia yang pakai standar moral, agama, budaya, atau citra luar. Ia cuma sistem yang jujur, yang membaca dan merespon getaran batinmu. Jadi meski kamu terlihat baik, kalau hatimu penuh luka, kecewa, atau amarah tersembunyi, itu yang akan kembali padamu. Bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang jujur dalam dirinya. Siapa yang enggak lagi sibuk membuktikan bahwa dia suci, tapi sibuk menyembuhkan luka-lukanya. Karena kadang kamu bukan disakiti oleh orang jahat, tapi oleh ekspektasimu sendiri. Kamu berharap mereka punya standar moral yang sama sepertimu. Pandangan benar dan salah tiap orang beda. Tapi energi itu netral. Tapi dia jujur, dia enggak bohong. Apa yang kamu pancarkan, itu yang kamu tarik. Apa yang belum selesai dalam dirimu, itu yang akan terus dipantulkan kembali oleh semesta, lewat kejadian, lewat orang lain, bahkan lewat rasa sakit.
Tuhan Maha Adil dan semesta, Ia hanya menjalankan hukumnya, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa yang perlu kamu benahi bukan dunia luar, tapi dunia dalam. محمد رسول الله بألف ألف صلاة يا رسول الله بألف ألف صلاة يا حبيب الله بألف ألف صلاة يا سيد الأولين والآخرين. هو اسماء يا بجاز هو 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 Zikrullah kervanıdır.
Dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu bukan hanya selamat, kamu berkembang. Bukan hanya bertahan, kamu bersinar. Kamu menjadi versi yang lebih jernih dari dirimu. Lebih tajam dalam melihat, lebih lembut dalam merespons, lebih bijak dalam memilih. Karena pengkhianatan yang kamu alami telah memperluas kesadaranmu. Semesta tidak pernah menyia-nyiakan luka. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap kata yang tidak kamu balas, setiap kebaikan yang kamu berikan meski tak dihargai, semua itu dicatat dengan teliti. Dan sekarang, catatan itu sedang dibuka. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu adalah jiwa yang siap naik ke tahap berikutnya. Kamu kini berdiri dalam terangmu sendiri, tanpa perlu pembuktian kepada siapapun. Dan di tempat yang tinggi itu, kamu bisa melihat segalanya dengan jernih. Bahwa pengkhianatan mereka hanyalah alat semesta untuk membebaskanmu dari keterikatan yang menghambat takdirmu. Jadi, terima pelajaran ini dengan hati yang penuh syukur. Bukan karena kamu menyukai luka, tapi karena kamu menghargai pertumbuhan. Bukan karena kamu ingin disakiti lagi, tapi karena kamu tahu, setelah badai ini berlalu, kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu telah berubah, dan perubahan itu adalah anugerah terbesarmu. Pengalaman pahit yang kamu jalani bukanlah tanda kelemahan, melainkan proses penyucian. Kamu tidak sedang dihukum oleh kehidupan, tapi sedang dipersiapkan untuk versi dirimu yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih sejati. Apa yang mereka lakukan di belakangmu bukan hanya ujian kesabaran, tapi juga pengasahan intuisi. Kamu belajar membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Kamu belajar mengenali energi, bukan dari kata-kata yang diucapkan, tapi dari getaran yang terpancar. Kamu belajar bahwa senyuman bisa menyembunyikan niat, dan bahwa kedekatan tak selalu berarti kepercayaan. Namun justru dari situlah kamu bertumbuh. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, kamu melewati panasnya pengkhianatan untuk menghilangkan karat yang tidak kamu sadari menempel dalam hidupmu. Orang-orang yang kamu kira akan selalu mendukungmu, ternyata datang hanya untuk menjadi pelajaran. Mereka hadir untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya ketika tidak ada yang membelamu. Dan kamu memilih diam, memilih bertahan, dan memilih berkembang tanpa harus menjatuhkan. Kini, kamu tidak lagi sama. Energi itu tidak bisa dibeli. Ia lahir dari luka yang telah kamu sembuhkan, dari ketulusan yang kamu jaga meski dikhianati, dari kesabaran yang kamu rawat meski dicurangi. Kini kamu memahami bahwa tidak semua orang bisa dibawa ke level yang lebih tinggi. Beberapa hanya ditakdirkan hadir dalam bab tertentu, lalu menghilang saat ceritamu mulai berkembang. Dan tidak apa-apa, karena kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu justru disaring, disucikan, dan dibersihkan, agar hanya energi murni yang ikut bersamamu. Jangan ragu menjaga jarak. Itu bukan bentuk kebencian, tapi bentuk cinta kepada diri sendiri. Jangan goyah saat mereka mencoba kembali. Ingat, kamu tidak bergerak karena tekanan, tapi karena kesadaran. Kamu bukan pelari dari masa lalu, tapi perintis masa depan. Dan saat kamu terus melangkah dalam keseimbangan dan keheningan, semesta akan terus membuka jalan yang tak bisa mereka masuki. Karena medan energimu kini dilindungi, dikelilingi oleh frekuensi yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang sejati. Yang palsu akan terpental, yang pura-pura akan tersingkir. Karena kamu sudah di tahap di mana hanya keaslian yang boleh tinggal. Teruslah melangkah. Kamu sudah terlalu jauh untuk kembali dan terlalu tinggi untuk dipaksa turun. Biarkan cahaya memisahkan apa yang tak lagi sefrekuensi. Karena dalam terang itulah kamu menemukan rumahmu yang sebenarnya. Kini kamu tahu siapa kamu, apa batasmu, dan di mana kekuatan sejatimulah berada. Teruslah melangkah. Jangan tolehkan kepala ke belakang hanya karena terdengar suara dari masa lalu. Biarkan yang pernah menjatuhkanmu belajar dari kejatuhan mereka sendiri. Kamu punya tugas lebih besar, menjalani takdir yang sudah lama menantimu.
menciptakan realitas baru melalui napas. Bayangkan jika setiap tarikan napas adalah langkah menuju kehidupan yang lebih selaras, lebih damai, dan lebih berdaya cipta. Di bab terakhir ini, kita akan membuka mata batin terhadap kekuatan sejati dari pernapasan sebagai alat pencipta realitas. Karena apa yang Anda rasakan saat ini adalah apa yang Anda tarik melalui napas. Dan apa yang Anda tarik adalah energi yang sedang Anda bangun menjadi dunia di sekitar Anda. Ketika seseorang bernapas dengan penuh kesadaran, maka dia sedang memilih vibrasi yang ingin ditanam dalam kehidupannya. Pernapasan bukan hanya mengatur aliran oksigen, tapi juga mengatur aliran niat, emosi, dan fokus. Dalam setiap hembusan, Anda bisa melepaskan keterikatan lama. Dalam setiap tarikan, Anda bisa membawa masuk niat baru, niat yang jernih, niat yang penuh cinta, niat yang menumbuhkan kehidupan. Coba rasakan pernapasan dengan satu tujuan, mengundang energi baru. Tarik napas seolah Anda sedang menyerap kedamaian dari alam semesta. Tahan sejenak, biarkan tubuh Anda menyatu dengan vibrasi itu. Lalu hembuskan perlahan, seolah melepaskan semua keraguan, luka, dan rasa takut. Ulangi itu beberapa kali, dan Anda akan mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Energi kepemilikan dimulai dari rasa sudah memiliki. Segala hal yang terlihat di dunia ini berasal dari satu sumber yang sama, kesadaran. Dan kesadaran itu bekerja seperti cermin. Ketika di dalam diri ada keyakinan bahwa kita sudah memiliki, maka dunia luar mencerminkan hal yang sama. Tanpa harus bergerak, tanpa harus mengejar, cukup dengan memancarkan rasa kepemilikan itu, semesta mulai bergerak. Banyak yang tidak sadar bahwa saat merasa belum punya, kita justru memancarkan sinyal kekurangan. Dan kekurangan itu yang terus datang. Tapi saat mulai merasa bahwa semua yang diinginkan sudah menjadi bagian dari diri, energi kita berubah. Kita tidak lagi meminta. Kita tidak lagi berharap. Kita hanya tinggal dalam frekuensi memiliki. Dan pada saat itu, realitas mulai menyesuaikan diri. Bayangkan seorang raja yang duduk di singgasananya. Ia tidak berlari ke sana kemari mencari harta. Ia hanya menjadi raja. Ia hanya merasa layak menerima. Ia tidak bergerak, tapi segalanya datang kepadanya. Begitulah alam merespons. Ketika energi seseorang memancar dari rasa cukup, dari rasa penuh, dari rasa layak, maka dunia pun mengikuti arah itu. Yang kamu butuhkan bukan aksi luar yang berlebihan, tapi penyelarasan dalam. Ubah keyakinan dari dalam. Julian, jika Anda pernah bertanya mengapa Anda harus melalui perjalanan yang berbeda dari orang lain, ingatlah ini. Jiwa yang membawa tugas istimewa tidak dilatih dalam kenyamanan, tetapi dibentuk dalam ketahanan. Anda tidak sedang dihukum, Anda sedang dipersiapkan. Dan setiap lapisan pengalaman Anda adalah bekal untuk mengelola sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dilihat oleh mata fisik. Kekayaan